Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Berjumpa lagi bersama kami, para Suster Junior SSPS Provinsi Kalimantan, dalam renungan hari Minggu biasa yang keempat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan dimiliki. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Sang Sabda Penginjil Matius pada hari ini menampilkan sabda bahagia yang disampaikan Yesus kepada orang banyak. Dalam khotbahnya, Yesus secara jelas menggolongkan beberapa situasi atau sifat dasar manusia ke dalam ucapan daftar bahagia, seperti orang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus, orang yang murah hati, dan orang yang selalu membawa damai. Selain itu, Yesus menjelaskan beberapa bentuk dasar sebagai konsekuensi yang menjadi pengikutnya, yang ditampilkan pada ayat 10 sampai ke 12. Melalui khotbahnya ini, Yesus sebetulnya sedang memberi semacam kepastian kepada setiap pendengar tentang apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang menjadi pengikut. Pada hari ini juga, gereja merayakan pesta Santo Yosef, seorang misionaris perdana Serikat Sabda Allah yang diutus oleh Pater Arnold Jansen untuk menjalankan misi pewartaannya di tanah Cina. Perjalanannya menuju Cina ternyata menjadi satu perjalanan misi satu-satunya, tanpa sekalipun ia kembali ke tanah kelahirannya di Eropa. Selama masa hidupnya sebagai seorang misionaris di Santum, Santo Yosef Freinademetz telah menunjukkan jati diri dan identitasnya sebagai pengikut Tuhan. Melalui kesaksian dan cara hidupnya yang saleh,
serta perjuangannya yang tiada henti melawan kekafiran. Pada awal kedatangannya, jumlah orang Kristiani di daerahnya sangat sedikit. Situasi inilah yang kemudian membuat perjuangannya makin berat, terutama dalam usaha membentuk komunitas Kristen. Senada dengan Injil Matius hari ini tentang sabda Tuhan, Santo Yosef Fraina de Metz sebetulnya tergolong dalam kelompok yang dianiaya oleh sabda kebenaran dan difitnah segala orang jahat. Santo Yosef Fraina de Metz berusaha mencintai dan melayani Allah dan menjadi manusia dengan segenap hati, sehingga berulang kali ia disiksa dan dianiaya. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pewarta kebenaran. Baginya, hidupnya merupakan suatu ibadah bagi Allah, dan seluruh tugas pelayanan di tanah Cina diperuntukkan bagi kemuliaan Allah. Semoga kita sekalian umat beriman yang percaya kepada Allah sungguh diinspirasi oleh sabda bahagia Yesus hari ini, agar kita pun dapat seperti Santo Yosef Fraina de Metz yang mampu menjalankan setiap tugas pelayanan kita dengan sepenuh hati demi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia.